Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Mat Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai room C untuk PAS 1 ya, kimia kelas 12. Yang punya bukunya mari merapat, kita ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Soal nomor 1. Pada temperatur 100 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air ya. Karena ini punyanya air, maka diketahui P0. P0-nya itu adalah 72 mm Hg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan, ditanya adalah P. Berapakah nilainya P? Jika diketahui ada urea CONH22, kadarnya 25%. Oke ya. Beserta penurunan tekanan uap jenuhnya, ditanya delta P juga. Oke guys, ya kita akan kerjakan satu persatu ya. Saya akan mencari P. Apa rumusnya P? P itu rumusnya adalah P0 dikali dengan XP, dimana P0 nya adalah 72. Rumusnya XP itu apa ya? Rumusnya XP itu adalah NP dibagi dengan NP ditambah dengan NT. Kita tidak dikalikan dengan faktor Van Hoff karena ini adalah non elektrolit ya larutannya ya. Mol pelarutnya itu rumusnya adalah gram pelarut dibagi mr-nya. Nah, karena CONH2 itu 25%, dengan kata lain maka nanti GT-nya itu 25 gram, maka nanti GP-nya adalah sisanya 100 dikurangi 25, 75 gram. Ya, kita masukkan XP, nilainya adalah mol pelarut, pelarutnya itu 75 gram. Saya bagi dengan mr-nya adalah 18 gram per mr. Lalu pelarutnya di sini 75/18 ditambah dengan mol terlarutnya 25 gram, saya bagi dengan mr-nya urea 60. Oke ya, maka nanti 72 dikali 75 dibagi dengan 18, 4,16 sekian ya, 4,16. Maka nanti sini 4,16 ditambah dengan 25 dibagi dengan 60, 0,416. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Maka nanti 72 saya kali dengan 4,16 dibagi dengan 4,16, saya tambah dengan 0,416. Ya, hasilnya adalah 0,90 ya. Oke, nanti tinggal saya kalikan dengan 72. Hasilnya 65,45. Ya, ini satuannya milimeter Hg. Inilah tekanan uap jenuh larutannya. Selanjutnya saya akan mencari delta P. Delta P itu rumusnya apa? P0 dikali dengan XT. Ya, dimana nanti XT kita bisa gunakan rumus 1 dikurangi XP. Ya, nanti P0 nya kita masukkan ya, 72. Nah, maka nanti ini 1 dikurangi XP nya itu 0,9. Ya, maka nanti 72 dikali dengan 0,1. Jawabannya 7,2 milimeter Hg. Oke guys, terima kasih. Kita akan masuk ya ke soal nomor 2. Semoga kalian paham. Next, nomor 2. Sebanyak 66 gram NH42SO4, ini adalah GT ya. GT-nya itu 66 gram NH42SO4, ini adalah senyawa elektrolit ya. Dilarutkan ke dalam air, GP-nya itu 200 gram. Derajat ionisasi maka alfa ya, alfanya itu 0,9. Apabila nilai Kf-nya adalah 1,86 dan nilai Kb-nya itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal, Celcius per molal. Pertanyaannya ini banyak ya, ditanya titik didih larutan, titik beku, dan tekanan osmotik. Oke ya, saya akan kerjakan untuk poin A. Mencari titik didih, maka saya akan mencari delta TB terlebih dahulu. Rumusnya M dikalikan KB, saya kalikan I karena ini larutan elektrolit. Ya, saya akan kerjakan di sini untuk mencari I-nya ya. I itu rumusnya adalah 1 plus N-1 kali alfa
maka nanti 1 plus N nya itu adalah jumlah ion ya, NH42SO4 terion menjadi 2NH4 plus dan SO4 2-. Jadi ionnya ada 3, 2 tambah 1. Maka nanti 3 kurangi 1 dikali alfanya 0,9. 1 ditambah, ini 2 dikali 0,9 tuh 1,8. Maka alfanya, bukan alfa ya, I-nya tuh 2,8. Ya, setelah I-nya ketemu, kita akan lanjut lagi ya ke sini ya. Apa sih rumusnya molalitas? Rumusnya adalah GT, gram terlarut, dibagi dengan MR-nya. MR-nya NH42SO4, kita akan hitung ya. N itu nomor atau AR-nya itu 14 kalikan 2, maka jadi 28. H itu 1 kalikan 4 itu 4 kalikan 2 itu 8. Lalu S adalah 32. O itu 16 kalikan 4 itu 64 ya. 8 ditambah 2 itu 10 tambah 8 itu 18 ditambah 4 adalah 22. 4 tambah 3 7 tambah 6 itu 13. Jadi MR-nya 132 dikalikan dengan 1000, gram pelarutnya itu adalah 200. Saya masukkan sini 200. KB-nya berapa Mbak? KB-nya kita diketahui ya, 0,52, sedangkan I-nya 2,8. Oke ya Dek, ini saya akan hapus terlebih dahulu. Ya, kita akan hitung ya. 66 saya bagi dengan 132 itu adalah 0,5. Lalu 0,5 ini 1000 dibagi dengan 200 itu kan 5 ya. 0,5 dikali dengan 5 itu adalah 2,5. 2,5 dikali 0,52 dikali dengan 2,8 itu 1,456. Kita akan hitung lagi. 1,456 saya kali dengan 2,5 itu adalah 3,64. Ini baru delta TB ya. Maka nanti TBL atau titik didih larutannya itu berapa? Rumus TBL itu adalah titik didih pelarut. Pelarutnya itu adalah air, maka air menjadi pada suhu 100. Saya tambah dengan delta TB. Inilah rumusnya TBL. Maka titik didih larutannya adalah 103,64 Celcius. Begitu ya guys. Oke, kita lanjut ke poin B. Rumusnya delta TF ya, saya akan mencari delta TF dulu. Maksudnya di sini adalah titik beku larutan yaitu TFL. Oke. Delta TF rumusnya adalah M dikalikan KF dikalikan I. Molalitasnya sudah kita hitung ya, sama ya, 2,5. KF-nya itu berbeda, 1,86. I-nya sudah kita hitung 2,8 ya. Maka nanti 2,5 saya kali dengan 1,86, lalu saya kali kembali dengan 2,8, yaitu 13,02 Celcius. Maka nanti titik beku larutannya adalah, kalau ini dikurangi ya, titik beku pelarut dikurangi delta TF. Kalau tadi kan titik didih larutan ditambah delta TB. Ya, titik beku air itu adalah 0 dikurangi 13,02. Maka jawabannya negatif 13,02. Poin C, ditanya tekanan osmotik. Rumusnya adalah MRT kali faktor Van Hoff. Konsentrasi rumusnya hampir sama GT dibagi dengan MR dikalikan 1000. Nah, dibagi dengan volume larutan. Di sini 1 gram sama aja dengan 1 mili, maka artinya 200 mili. R-nya itu 0,082, T-nya itu wajib Kelvin ya. Di sini suhunya berapa nih? 27 Celcius. Maka 27 ditambah dengan 273 itu 300. Suhunya 300 Kelvin, I-nya adalah 2,8. Paham ya? 66. Oh, sorry. Kok ini MR-nya 200? Maaf ya deh, ini salah dong. MR-nya berapa? 132 ya? Iya, oke. Ini tadi kan ketemunya berapa? 2,5 ya. Dikali dengan 0,082 saya kali dengan 300. Lalu saya kali langsung dengan 2,8, hasilnya adalah 68,88. Ini perkalian ini.
68,88 saya kali dengan 2,5, hasilnya 172,2. Ya, kita akan lanjut ya ke soal nomor 3. Tuliskan persamaan reaksi redoks setara untuk reaksi berikut menggunakan metode setengah reaksi. Oke, di sini ada CuS ditambah dengan NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah S ditambah dengan NO. Nah, kita lihat ya di sini ada unsur bebas yaitu S, maka nanti S mengalami perubahan biloks. Di sini S-nya 0, Cu itu adalah 2+, maka S-nya adalah 2-. Oke, -2 ya. Lalu N ke N, -2, maka N-nya adalah +2. Ini kan -6 ditambah berapa biar -1, maka ditambah 5. 5 ke 2 maka turun 3. Ini min itu artinya turun 3 ya, biloksnya ya. -2 ke 0 itu artinya biloksnya naik 2. Nah, karena menggunakan metode setengah reaksi, maka kita kerjakan satu persatu setengah reaksi. Di sini adalah oksidasi ya. Setengah reaksi oksidasi yaitu CuS menjadi Cu2+. Di sini ada S, maka ini S-nya saya turunkan ke sini. Lalu melepas 2 elektron saya tambahkan di sini melepas 2 elektron. Kita akan cek langsung ya, Cu-nya 1, Cu-nya 1, S-nya 1, S-nya 1, 2+ ditambah 2- itu adalah 0. Untuk oksidasi sudah setara, kita tinggal lanjut ke reduksinya. Reduksinya itu berarti kan NO3- menjadi NO. Nah, ini suasana apa ini? Ini suasana asam. Maka nanti sisi yang kekurangan oksigen saya tambah dengan H2O. Sisi sebaliknya nanti saya tambah dengan H+. Elektronnya jangan lupa ditambahkan. Ini artinya menangkap 3 elektron. Maka saya sana tambahkan 3 elektron di ruas kiri. Oksigennya 3 loh, kok sini oksigennya 1 ya, maka saya tambahkan 2 biar oksigennya jadi 3. Ruas kiri dan kanan sama. Di ruas kanan H-nya ada 4, maka saya masukkan sini 4. Plus 4 ditambah -1 itu adalah +3. Plus 3 ditambah 3- maka 0. Ruas kiri muatannya 0, ruas kanan juga muatannya 0. Sudah setara ya, tinggal kalikan silang dikali 3 dikali 2. Oke, nanti hasilnya kita peroleh sorry. Ini kok melengkung. Ya, nanti tinggal kita kalikan silang aja ya, Dik ya. Maka nanti CuS dikalikan 3, nanti sini 3 CuS ditambah dengan 2 NO3- ditambah dengan 8 H+ menghasilkan 3 Cu2+ ditambah 3S ditambah ini 2 NO ditambah dengan 4 H2O. Inilah persamaan redoks yang sudah setara. Next ya, kita masuk ke poin B. Ada aluminium ditambah dengan NO3- menghasilkan AlO2- dan NH4+. Suasana basah. Kita tentukan dulu ya yang mengalami perubahan bilok yaitu Al dan N. Ya, di sini Al biloksnya 0 karena unsur bebas. O itu -2 kalikan 2 itu -4. -4 ditambah berapa biar -1, maka +3. 0 ke 3 maka biloksnya naik 3. Ini NO3- ya. -2 kalikan 3 itu -6. -6 tambah berapa biar -1, maka +5. Di sini H itu +4 tambah berapa biar +1, maka -3. 5 ke -3 maka turun 8. Oke, yuk kita kerjakan ya. Setengah reaksi oksidasi terlebih dahulu. Al menjadi AlO2-. Suasana basah ya. Ini melepas 3 elektron, saya keluarkan sini 3 elektron. Di sini berarti elektronnya itu ada 4 ya, -3 tambah -1. Oke ya, maka di ruas kanan itu kelebihan elektron, di ruas kiri kekurangan elektron. Sisi yang kekurangan elektron saya tambah dengan OH-. Sisi sebaliknya saya tambah dengan H2O. Biar sama-sama minnya itu -4, maka saya masukkan sini 4. Kan elektronnya jadi sama tuh -4. Oksigennya 4, di sini oksigennya baru 2, maka saya tambahkan sini 2. Oksigennya sama-sama 4. Hidrogennya 4, hidrogennya 4. Sudah setara.
baik H maupun O maupun elektronnya. Sekarang kita masuk untuk reaksi setengah reduksi. NO3- menjadi NH4+, menangkap 8 elektron. Saya masukkan di sini menangkap 8 elektron. Maka ruas kiri nanti elektronnya ada 9. Min 8 tambah min 1. Maka ruas kanan kekurangan elektron saya tambah OH-. Ya, agar elektron ruas kiri maupun kanan sama-sama min 9, maka saya tambah sini 10 ya. 10 kalikan min adalah min 10, min 10 tambah 1 adalah min 9. Karena ruas kanan kita sudah tambah OH-, maka ruas kiri kita tambah dengan H2O. Ya, kita tambah dengan H2O. Ya, di ruas kanan oksigennya ada 10, maka ruas kiri oksigennya juga wajib 10. Sudah ada 3, maka sini kurang 7 ya, koefisiennya 7. H-nya 14, di sini H-nya 4 ditambah 10 juga 14. Ya, baik elektron, jumlah oksigen, jumlah hidrogen sudah setara semuanya, tinggal kita kalikan silang ya. Untuk atas kita kalikan dengan 8 dan untuk bawah kita kalikan dengan 3. Kalikan dengan elektronnya ya. Ini elektron yang terlibat 3, di sini 8. Oke, setelah itu kita kalikan ya. Al dikalikan 8, maka 8Al ditambah dengan NO3-nya kalikan 3, maka 3NO3- ya, lalu 4 kalikan 8 itu adalah 32 OH- ditambah dengan 7 kalikan 3 itu 21 H2O, menghasilkan 8AlO2 ditambah dengan 3 NH4+, ditambah dengan 16 H2O, ditambah 3 kalikan 10 itu adalah 30 OH-. Nah, bagi ruas yang sama boleh kita coret ya, misalkan gini. Di sini ruas kiri OH-nya ada 32, ruas kanan OH-nya ada 30. Maka nanti sini bersisa 2. H2O-nya di sini 16, di sini 21. 21 kurangi 16 itu adalah 5, maka bersisa 5. Oke. Nanti reaksi yang sudah setara adalah 8Al ditambah 3NO3- ditambah 2 OH- ditambah dengan 5 H2O menghasilkan 8AlO2- ditambah 3 NH4+. Udah ya, tinggal itu aja ya. Ini kan hilang. Ya, setelah setara itu seperti itu. Kita lihat ya, ruas kiri aluminiumnya 8, ruas kanan itu juga 8. N-nya ada 3, ruas kanan N-nya juga ada 3. Elektronnya 3 kalikan min 1 itu min 3, min 3 tambah min 2 itu min 5. Maka di sini min 8 ditambah 3 itu kan juga min 5. Oksigennya 3 kalikan 3 itu 9, 9 ditambah 2 itu 11, 11 tambah 5 itu 16. Oksigennya 16, maka ruas kanan juga wajib 16. 8 kalikan 2, 16. Kita lihat hidrogennya. Tidak ada hidrogen. 2 kalikan 1, 2 ditambah 10 ya, maka nanti 12. Ruas kanan juga wajib 12. 3 kalikan 4 itu 12. Ya, udah setara ya deh. Oke, terima kasih perhatiannya. Untuk nomor 4 dan 5 kita akan lihat di pembahasan selanjutnya ya. Assalamualaikum.